محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على Alhamdulillah, Bapak Ibu, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Hari ini sama-sama Allah mengizinkan kita hadir di masjid bagus ini dengan niat baik kita bermajelis ilmu dan kita bersama dalam pertemuan ini. Allah memberikan ridhonya untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam dengan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirat nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan seluruh jemaah, insyaallah karena ini dijadwalkan rutinan. Jadi kajian kita pakai kitab. Jadi kajian berbab berkelanjutan, saling berhubungan, yang dimana materi ini berkaitan dengan tauhid, ya, insyaallah. Dan kitab inilah yang saya pakai kemana-mana, kajian di mana-mana. Baru salam termasuk baru, ya. Tapi saya di pengajian tempat lain, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang babnya udah jauh, ya. Alhamdulillah, bismillah. Ya. Dan kita berharap materi demi materi ini bukan hanya sekedar tersampaikan, tapi bisa menjadi pencerah jiwa, bisa menjadi salah satu aspek semakin baik hubungan kita sama Allah. Jadi apa goalnya, apa tujuan utama saya menggunakan kitab ini? Tujuan utamanya adalah bertazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, menghilangkan Tuhan lain selain Allah, mengukur bagaimana betapa bergantungnya kita kepada Allah, dan yang terakhir bagaimana Allah ridho dengan kita. Insya Allah. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu, masalah terbesar kita bukan kurang amal jalan terus insya Allah. Tapi apa yang kurang? Nih, apa ini? Hati yang sehat. Nah, itu. Hati yang sehat. Nah, ini yang kurang. Jadi tidak sedikit di antara kita rajin ibadah tapi hatinya masih sakit. Ada nggak gitu? Rajin beramal tapi ikhlasnya belum muncul. Dan bahkan rajin berbuat kebaikan tapi maaf, hatinya nggak terjaga. Nah, itu semua dimulai dari mana? Dimulai dari satu aja. Karena tauhidnya bermasalah. Udah itu aja. Nah, ini kitab apa yang saya pakai? Ini Kitabul Hikam. Kitab yang khusus bicara tentang hikmah. Ya. Kitab yang khusus bicara tentang hati. Bab qalbu. Ya. Dan kitab ini asli berbahasa Arab. Ya. Jadi bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli. Kalau orang dulu bilang kitab kuning, nah inilah dia. Ya. Zaman sekarang Bapak Ibu jarang sekali ya kajian-kajian itu sudah menggunakan kitab-kitab khusus, kitab kuros gitu. Jadi ya termasuk beruntung orang-orang yang belajar dengan rujukan yang jelas dengan kitab yang jelas. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bab 1 ya. Apa bab 1-nya? Ini agak serem materi ini bab 1. Karena yang paling banyak masalah kita tuh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nusadur raja'i inda wujudil jalal. Apa artinya?
min alamatil i'timad 'alal amali, dari tanda-tanda orang yang sudah mulai bersandar kepada amal. Nah, perhatikan ya. Ada golongan orang yang dia itu bersandar kepada amal. Nursul roja inda wujudi jalal, pasti akan berkuranglah sandarannya kepada Allah. Ini tipis sekali Bapak Ibu. Ya, ini bab 1 aja udah tipis sekali bahasa kita. Apa maknanya? Saya kasih contoh. Ada orang pengen sesuatu, dia bersandar pada amal. Ada orang yang beramal tapi sandarnya ke Allah. Mana yang paling banyak? Bersandarnya kemana? Ke Allah atau ke amal? Nah, kita bahas pelan-pelan. Saya contoh Pak. Saya yakin semuanya ini pengen masuk surga tuh. Pengen kan? Oke, pengen masuk surga. Salah satu wasilahnya kita beramal, betul? Nah, saat kita beramal, kalau kita mau jujur, ada nggak terbesit dalam hati kita, beramallah biar masuk surga? Ada? Umum kan? Atau yang kedua, beramallah agar Allah ridho. Siapa tahu dengan ridhonya masuk. Tipis kali. Pertanyaan kedua, bisa nggak Pak sholat misalnya, mampu nggak sholat kita menembus surganya Allah? Itu tanya saya. Sebelum kita mulai, mampu? Angkat tangan yang di sini, yakin Pak sholatnya bisa mendapatkan surganya Allah? Angkat tangan. Gak ada yang berani kan? Berarti poinnya apa? Poin yang paling dasar, sholat tidak akan pernah bisa mengantarkan orang itu ke surganya Allah. Karena tujuan sholat bukan surga. Tujuan sholat itu yang punya surga ridho. Kalau kita ingin masuk ke rumah orang, kita cari ridho yang punya rumah atau ingin masuk aja yang punya rumah, masuk ke rumah? Harusnya ridho dulu yang punya rumah. Tapi hari ini ada orang yang ingin masuk ke rumah, dia menghiraukan si pemilik rumah. Yang penting gimana caranya masuk. Ini sama Pak. Orang yang menganggap sholatnya bisa mendapatkan surganya Allah, ini adalah orang yang sombong dengan ibadahnya. Ayo, halus nggak nih? Nih, udah kena gas baru pertama jumpa gitu nih Pak. Saya baca dulu ya. Jadi disiplinnya saya mau baca ini Pak, narasi ini. Jadi bukan hasil pemikiran saya. Kitab yang lulus uji seluruh dunia, Masya Allah. Di Mesir, di Saudi, bab ini kita bahas Pak. Makanya alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita bahas kitab ini. Amalul ajawarih minas salawati wa askaru wa ghairuha. Maknanya adalah orang itu beramal dengan jasadnya. Bapak Ibu, tadi kita sholat pakai jasadnya. Salah satunya apa? Sholat, terus zikir, dan selainnya. Berarti sholat, zikir, puasa, sedekah, itu jasad kan? Oke. Berarti yang sedang beramal adalah jasadnya. Yang dihitung oleh Allah, amal jasadnya atau hati seseorang ketika beramal. Hati. Berarti yang paling mahal dari amal itu amalnya atau kolbunya? Kolbu. Oke. Berarti jasad ini salah satu syariat yang nggak boleh ditinggal nih. Dia beramal, dia sholat. Lalu kolbunya kemana? Ke Allah. Sudah? Wal mu'tamadu 'ala dzalika al-'ibadul muriduna, dan ada orang yang coba-coba menyandarkan amalnya, ya, menyandarkan amalnya itu, lalu dia beribadah kepada Allah dengan catatan ada dua pilihan. Bapak, kalau saya kasih pilihan, Bapak Ibu sholat isya tadi, mana yang Bapak Ibu inginkan dari Allah? Ridho atau pahala?
Ayo, yakin? Berarti sholat itu mengejar ridho atau ngumpulin pahala? Tipis banget. Hah? Ridho. Tapi kita dikasih pahala mau nggak? Tapi tujuan utama kita pahalanya dulu atau ridho dulu? Nah, banyak nggak orang kepleset di sini, Pak? Sholat lah biar banyak. Loh. Terkesan tidak salah, Pak. Tapi di dalam bab tauhid, dalam bab akidah, ini bermasalah. Serius, Pak. Makanya ini pentingnya. Tadi di FKSMM sudah saya singgung. Saat ini yang paling banyak rusak itu adalah tauhid, Pak. Makanya orang zaman sekarang banyak rajin ibadah, tapi tauhidnya bermasalah. Salah satunya ini aja udah kena kita nih. Apa tujuan ibadah? Biar dapat ridho. Ini aja udah cukup sebenarnya, Pak. Cukup nggak nih? Cukup. Nah, kalau udah cukup ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya gitu. Cukup. Nah, pertanyaannya untuk sampai ke titik ridho itu gimana? Kan gitu kan? Ini udah dapat dulu poinnya. Paham dulu kita nih. Oh, ternyata tujuan utama orang itu beramal adalah ridho. Yang kedua, rahmat. Apa itu ridho? Ridho itu sesuatu yang Allah itu kagum sama orang ini. Itu ridho. Rahmat dapat cinta. Nah, lihat ya. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Ada orang yang bersandar kepadanya dari amal itu. Ada orang yang berawal sekali dia beramal, ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Dia berharap sekali amalnya itu bisa masuk ke dalam surga. Lalu dia bersandar, wa tan'imu fiha. Bahkan dia berharap bisa menikmati surga itu dengan amalnya. Lalu wan najah min 'adzabillahi ta'ala. Dan dia berharap bisa berhasil terhindar dari azab nerakanya Allah. Apakah ini dibenarkan dalam hukum tauhid? Salah. Tapi dalam hukum syar'i silakan. Saya bukan melanggar syariat dengan tauhid, bukan, Pak. Syariat itu menegakkan amal, tauhid menegakkan batin. Ini harus sinkron. Banyak orang sholat hanya syariatnya. Yang penting takbir, salam, selesai. Padahal yang dihisab Allah itu bukan selesai sholatnya dulu. Apa yang dihitung Allah? Nih. Ada sholat itu kuantitas, ada sholat kualitas. Mana yang kita fokuskan, Pak? Kuantitasnya atau kualitas? Saya contoh, Pak. Kita sholat, ayatnya panjang, Pak. Itu bagus kan, kuantitasnya kan? Panjang, gitu. Tapi hatinya gerembeng semua. Yang lama kali, lain mau di mana, udah jam berapa lagi. Padahal yang dibaca itu panjang loh. Gerembeng kan? Ada orang, Pak, ayatnya pendek, tapi hati kita sejuk gitu ngikutinya. Mana yang utama? Yang panjang sejuk, Pak, itu yang utama. Tapi kalau udah bicara soal hati, umumnya kita apa, Pak? Saking pendeknya, Pak, kalau bisa, Al-Ikhlas bukan dijual. Saking pendeknya kalau bisa. Tapi ini bukan perkara panjang, bukan perkara pendek, ini perkara batin. Lalu ketika ada orang yang dia datang ke Allah dalam ibadahnya, Allah Akbar. Bayangannya apa? Surga. Nah, ini ada unik, Pak. Saya sholat zuhur apa asar dekat kompleks saya. Bapak Ibu tahu yang tukang ember-ember itu? Yang tepak itu. Nah, sholat dia. Emberan dipecah itu. Wah, sholat lah dia. Habis sholat saya ajak ngomong. Oh, saya senang sekali, Bang, lihat orang usaha tapi jam sholat singgah sholat. Dia lebam, kata dia. Nanti kalau aku nggak sholat nggak laku pula jualanku. Ada nggak orang kayak gini? Ada. Berarti tujuan sholat dia kemana? Larinya kemana? Ini kan? Bapak jangan kenawain dia, jangan kita pun juga, cuma beda konteks aja ini. Ya kan?
Berapa banyak hari ini orang berdagang, sholat itu dijadikan acuan supaya dagangannya laris. Ini kalau dalam bab tauhid ini penyelewengan tujuan. Halus ya. Ini belum habis nih Pak babnya. Saya baca 2 baris 3 baris. Udah? Terus wal agharuna ya'tamidu 'ala haqqil wusul ilallah. Ada orang yang ingin beribadah tapi ingin dapat sesuatu dari Allah dalam urusan duniawi. Mohon maaf, dalam urusan akhirat. Yang tadi dunia, yang pertama. Yang kedua urusan akhirat. Apa akhirat itu? Pahala. Betul nggak? Biar nggak panjang-panjang saya baca ini Pak. Alhamdulillah saya udah hafal insya Allah. Pak, Bu, Bapak Ibu pernah sholat duha? Apa tujuan sholat duha? Ridhonya Allah atau rezekinya? Hah? Mana dulu? Mindsetnya ini ridho atau rezeki? Ridho. Masya Allah ini Pak. Ridho. Masalah rezeki urusan nanti itu yang penting Allah. Ridho Allah Akbar. Bantilah 8 rakaat, ya kan? Saya punya pengalaman. Misi, nggak boleh saya sebut masjidnya, Bapak Ibu tahu. Keluar saya dari kajian, mereka udah kitab ini Pak, mereka udah masuk bab 12 sama 13 mereka bab ini. Keluar saya dari kajian ini Pak, pas kena bab ini. Datang laki-laki jumpain saya di teras. Dia bilang gini sama saya, Ustaz, kayaknya aku nggak terima Ustaz yang Ustaz sampaikan itu. Nah karena bahasanya nggak terima kan saya korek nih. Nggak terimanya di mana Pak? Saya bilang. Gini Ustaz, apa yang belum buat sama Allah? Sholat wajib, tugas. Qobliyah ba'diyah, tugas. Puasa Senin Kamis, tugas. Sholat duha, kumainkan. Tahajud sesekalipun aku bangun. Tapi kok gini-gini aja hidupku Ustaz? Sekarang Bapak Ibu jawab dengan tegas. Kalau Bapak Ibu udah paham materi ini, kemana arah ibadahnya? Hah? Dunia? Dia berpikir sholat itu, ibadah itu, patuh sama Allah itu untuk mengenakan dunia. Inilah mindset, apa singkatan mindset? Mainan setan. Serius Pak. Akhirnya setan mengiming-imingi sesuatu yang merusak jiwanya. Ulah kau, udah sholat capek, kau sholat begini aja deh kau kan. Si Fulan yang preman itu nikah lagi dia malah. Duitnya banyak. Rusak nggak Pak di sini? Akhirnya itu yang disampaikan ke saya. Saya bilang, Pak, saya bilang, mohon maaf nih saya bilang. Jawab pertanyaan saya dengan tegas. Apakah tujuan sholat itu membuat hidup dunia kita bahagia? Mulai mikir ya. Gitu dia. Apakah sholat itu membuat kita kaya? Mikir aja. Ya enggak sih. Udah itu jawaban saya bilang. Urusan sholat itu urusan kehambaan kita kepada Allah. Enggak ada urusan soal kaya dan miskin. Tapi kita dari kecil udah kena doktrin. Apa doktrinnya? Sholatlah kau biar enak hidupmu. Nah, pernah dengar kalimat ini? Buktinya Pak? Yang nggak sholat bisa ngutangin. Awal yang sholat malah berutang. Kok bisa? Karena sholat itu bukti kehambaan kita sama Allah, bukan urusan nikmat atau tidaknya dunia. Poin 1. Poin kedua, nah ini Pak, ada orang yang sholat punya 2 pilihan. Sholat itu karena ridho atau karena ibadah. Kan gitu. Kalau jawab kita mau jujur Pak, pernah nggak sedekah sama orang? Sedekah. Allah janji nggak Pak di Quran orang yang sedekah itu dibalas sampai 700 kali lipat? Janji. Oke, pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika Bapak sedekah, mengharap ridhonya Allah atau nuntut janjinya Allah? Jawab aja Pak. Enak nih Pak.
Nah, berpahala. Biar nanti Allah bagus. Paten. Nanti kalau saya buka dalilnya nggak kuat Bapak Ibu. Tajam kali dalilnya nih soalnya. Saya ngasih analogi sederhana. Saya punya anak 2, 3 pun sekarang udah. Yang 2 ini udah dewasa. Udah mau SD kelas 1 sama SMP. 2. Saya pulang ke rumah bawa coklat cuma 1. Saya bilang, nah, siapa yang nanti nyuci piring, bantuin Umi nyuci piring, Abi kasih coklat. Ini coklat imbalan bukan? Coklat ini janji saya kan? Janji saya. Untuk siapa? Nah, si kakak, semangat Pak ngegas ini. Woi, coklat. Otaknya apa? Si adek, los lah situ. Mau dapat mau nggak los lah situ. Yang penting abiku seneng lamaku. Udah selesai orang ini ngerjain cuci piring, Pak. Saya bawalah coklat tadi sama mereka. Saya kasih nggak, Pak? Siapa yang saya kasih? Kakaknya Pak Dek. Dua-dua saya kasih. Karena apa? Saya tidak ingkar janji sama mereka. Pertanyaan kedua, kalau saya tahu isi hati mereka, Bapak Ibu jadi saya, mana yang Bapak Ibu cintai? Si kakak apa si adik? Kenapa? Ikhlas. Dia bantuin cuci piring, mengharap abinya senang. Si kakak berharap coklatnya cair. Betul nggak? Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu sedekah, ngejar balasan atau ngejar itu? Hah? Kalau dari itu balasan dapat. Kalau mengharap balasan untuk itu cerdas, ini orang berkomitmen. Ngerti nggak maksudnya? Masalah dibalas gak balas urusanmu ya Allah, di itu aja. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, ikhlas ini kan diuji. Bapak Ibu pernah nggak ngasih sesuatu? Ini saya kasih Bapak ini Pak, ini minumnya Pak, misalnya saya kasih. Ya Bapak ambil betul lagi punya saya. Saya kasih misalnya. Udah? Terus Bapak ini nerima, pergi aja Pak. Bu. Bilang makasih pun enggak. Apa respon Bapak Ibu jadi saya? Apa respon Bapak Ibu kalau kasih itu? Pergi aja dia. Hah? Dongkol. Dongkolnya gimana? Oh, alah. Bilang makasih pun enggak. Padahal aku ikhlas loh. Ada orang kayak gitu? Ikhlas kan nih? Inilah yang maksud saya. Kita tuh ikhlasnya perasaan di mulut. Di sini, kalau Bapak Ibu ikhlas, mohon maaf, jangankan ucapan terima kasih, dimaki pun kita nggak peduli. Dimaki kita sama dia, karena kita ikhlas tadi. Serah kau lah, dia udah ngasih. Betul? Ini enggak. Ikhlas. Makanya mohon maaf Pak, ada orang diuji sama Allah, malah doanya nyeleneh. Apa doanya? Ya Allah, apalah dosaku ya Allah. Tanya dia Pak. Ada orang kayak gini. Ngaku aja lah Bapak Ibu, biar enak kita ngajinya nih. Malah nanya dia, apalah salahku ya Allah, kok kayak gini lah hidupku. Loh, malaikat udah gemes sekali kalau dia pada ini Pak. Tahu sholat cuma ingin pamrih, sekali sholat lupa rokaat, coba lah jamnya pun terlambat yang kelewatan kejauhan. Aduh, sekali dikasih masalah, apalah dosaku ya Allah. Aduh Pak, harapan saya bukan orang sini lah itu. Ini masih bab 1 ya, Bapak Ibu, serem kita nih Pak. Oke, kita masuk yang berikutnya. Mana tadi? Amman arafuna fala yaruna li anfusihim syai'an hatta ya'tamidu alaihi. Jika seseorang itu sudah mengenal Allah, maka fala yaruna li anfusihim, dia tidak akan melihat dirinya lagi. Maka dia hanya melihat hatta ya'tamidu alaihi, bahkan dia pun tidak lagi bersandar pada dirinya, tidak bersandar pada amalnya. Bal yashhaduna anna al-fa'ila ya hakiki wallahu ta'ala. Bahkan hatinya sudah menyandarkan, ya serang kau aja lah ya Allah.
untuk muajalah ibadah ini. Terserah ya Rob. Pahala nggak dipikirin, balasan nggak dipikirin. Yang penting apa? Allah ridho. Kita uji ya Pak. Kita tes ya. Bapak Ibu, imbalan itu biasanya bicara tentang dunia atau akhirat? Dunia. Ridho itu dunia apa akhirat? Akhirat. Halo? Ini pada bingung nih. Imbalan dunia apa akhirat? Ridho? Oke, Bapak Ibu tujuan ibadah dunia apa akhirat? Akhirat. Mau kita buka dalilnya? Ada orang yang nanti di akhirat, mohon maaf kali Pak, terkejut dia. Loh, selama ini kemana amalku? Mana hitungannya ya Allah? Apa kata Allah? Nggak ada. Loh, sholat duha itu selama ini kemana? Apa kata Allah? Loh, kok kan selama ini sholat duha supaya rezeki lancar? Kan aku kasih semua di dunia, nggak ada lagi jatah di sini. Orang kok duha bukan toko kok untuk nikmati dulu di dunia kan? Nah, ambil, udah kasih semua. Ayo, ini udah mulai narik diri kita nih kan? Ada lagi orang yang mohon maaf, kenapa mana pahala tahajud itu ya Allah? Gua kok bangun tahajud cuma karena pengen sesuatu aja kok. Ada? Lupa engkau dengan ridhoku kata Allah. Ustaz, ada dalilnya tuh? Ada. Mau kita buka? Surat 42 ayat 20 atau surat Asy-Syura ayat 20. Ada yang bawa Quran di HP? Tengok kalau tidak percaya, tes ya. Saya pun tidak hafal. Insyaallah kita buka. Surat 42 ayat 20. Jadi kita nggak boleh menyampaikan pesan itu tanpa dalil. Nanti jadi asumsi. Udah nemu nggak? Hah? Oh, Pak Ashab buka Quran. Itu ada terjemahannya enggak? Nanti baca tol, ngopong. Artinya apa? Yang pakai terjemahan. Baru bisa kebaca. Ada terjemahan. Saya izin. Ini kasih mic-nya Pak Ashab. Itu Pak, udah ada jumpa. Izin. Saya pengen jemaah yang buktiin, jangan saya. Udah ketemu. Asy-Syura ayat 20. Baca. Artinya aja. Ayat 20. Surat 42 ayat 20. Hidup. Hidup dulu. Hidup dulu. Barang siapa menghendaki Tunggu Pak, baca bismillah dulu apa sih? Oke. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan ditambahkan keuntungan baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepada sebagian darinya keuntungan dunia. Stop. Barang siapa yang mengharapkan keuntungannya di akhirat akan ditambah. Kalau dia berharapnya hanya karena keuntungan dunia, dikasih hanya sebagian. Sebagian itu berapa? Setengah. Kalau akhirat, tambah. Kalau tadi dunia, sebagian. Terus, Dia tidak akan memasuk bagian yang benar. ayo. Serem nggak ini? Udahlah cuma dikasih setengah, di akhirat inilah yang disebut dalam tafsirnya orang yang nanti dihisab di yaumil akhir, dia malu dengan pengakuan amalnya, ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah karena amal yang dia lakukan hanya mencari keuntungan dunia. Ya istighfar ya Bapak Ibu. Astagfirullah. Banyak nggak orang kejebak di sini? Banyak. Makanya Pak, sekali lagi saya tanya, penting nggak Pak belajar tauhid? Penting. Apa resikonya kalau kita nggak belajar tauhid?
Nih, salah satu risikonya, bab 1, kepleset dengan niat. Betul? Jadi siapapun yang ingin masuk surga ngandelin sholat, berarti Tuhannya sholat. Ayo, serga? Hati-hati Bapak Ibu. Makanya dari sini kita bisa melihat seberapa baik hubungan kita sama Allah itu bergantung seberapa baik tujuan kita ke Allah atau ke selain Allah. Gitu ya? Udah kebaca Pak? Udah. Berani nggak saya kasih ayat lagi Bapak cari? Berani? Buka ya. Ada ancaman Allah buat orang yang beramal hanya cari dunia. Cemburu Allah di sini. Kita buka. Ketika itu para sahabat berkumpul. Jibril mau turun. Rasulullah berkaji seperti ini. Bisa bayangin? Ketika itu Rasulullah dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dibacalah satu surat ini dan ayat ini, 2 ayat. Habis Rasulullah baca ini, Umar bin Khattab langsung menyudut di sana, Pak. Nangis sampai basah bahunya. Menangis tersujud. Ini para sahabat nangis semua. Ketika apa? Membaca ayat ini. Betapa ngerinya ayat ini bagi mereka. Padahal kalau kita lihat imannya para sahabat itu bukan kaleng-kaleng, tapi nangis. Karena apa? Saking takutnya dengan ayat ini. Bab itulah kita bahas. Di mana ayat ini asbabun nuzulnya turun? Surat 11 ayat 15 ayat 16. Surat Hud. Inilah surat yang menggetarkan hati Umar bin Khattab sehingga dia nangis tersudut-sudut di sebuah sudut. Nggak berani dengar itu lagi. Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu dengar ini kayak mana nih. Udah. Surat Hud ayat 15. Barang siapa mengendaki kehidupan dia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Bapak Ibu pernah lihat orang nggak sholat tapi omset naik? Karena memang janji Allah, kalau cuma berharap keuntungan dunia, nggak usah taat kepada aku pun ku kasih, kata Allah. Nggak kurugikan. Kalau cuma ngejar dunia, kata Allah, orang yang sedang maksiat pun Allah cukupkan dunianya. Setuju? Anehnya kita cemburu Bapak Ibu. Nah kali orang tuh ya, nggak sholat hidupnya enak, aku yang sholat kok susah kali kayak gini. Loh kok cemburu? Kenapa? Baca ayat 16-nya ini membuat Umar bin Khattab nangis ayat 16-nya. Silakan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu akhirat kecuali neraka, dan dia jalan di sana apa yang telah mereka usahakan dan dihapuslah apa yang telah mereka. Siapa asbabun nuzulnya ini? Umar bertanya, wahai Rasulullah, aku takut jihadku selama ini. Aku takut mencintaimu karena takut ditinggalkan engkau ya Rasulullah. Sedangkan aku punya Allah yang harusnya lebih aku takuti. Lihat, seserem ini Bapak ya. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku takut nanti kami patuh kepadamu hanya karena ingin bersamamu di surga, tapi tidak ingin berjumpa dengan Allah. Iya, tipis nggak nih? Lah kita beramal, beribadah hanya untuk mengharap imbalan dunia. Ajab kita di sini Pak. Apa balasannya? Inilah orang yang nanti nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Kenapa? Karena semua yang dia lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk nafsunya. Udah jam 9. Balik lagi kita ya. Belum. Nggak terasa kan Pak? Pak izin Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak marah kan kita bahas kayak gini kan? Nanti kan dia kejam kali materinya. Enggak kan? Kalau kejam kali nggak apa-apa. Saya cuma ngasih poin gini Pak. Pilih mana? Ditampari sekarang atau ditampari di dalam kubur? Itu aja lah Pak. Sekarang. Saya dulu Bapak Ibu pertama kali belajar taufik. Mau copot jantung saya Bapak Ibu.
Selama ini ku pikir udah paten kali lah, udah sholat, udah apa, rupanya lain ceritanya Bapak Ibu. Udah masuk betul. Udah? Berarti kalau gitu Bapak Ibu, anak kita mau masuk kuliah, anak kita mau masuk kerja, ngadu sama kita. Mak, doain aku ya mak, aku mau ngelamar kerja, mau masuk kuliah lah. Apa PD-nya kita mau? Tenang kau, nanti malam mak bantu doa di tahajud. Ada? Tahajud apa? Sholat. Memang udah niatnya karena itu nih Pak. Orang biasa molor kok subuh aja kesiangan, tiba-tiba tahajud dia tuh itu. Udah? Sekali nanti tahajud Pak. Lulus. Keren nggak ini? Lulus, Mak, lulus. Apa kata cakap kita Pak? Itulah mau. Ini karena tahajud mama ini. Habis orangnya. Dia ngerasa hebat dengan dikiranya masuknya anaknya lulusnya itu dia bersandar dengan tahajud. Inilah jebakan syaitan. Rupanya nggak lulus. Nah, kayak mana bahasa kita? Siapa yang salah? Nggak lulus, Pak. Loh, kok bisa nggak lulus, nak? Padahal mama ada tahajud loh. Ada. Istighfar lah Pak sebelum meninggal Pak. Bahaya hisap ini. Kan yang saya sampaikan ini kan memang di lapangan aja kita kena kan. Ketika lulus merasa paten dengan amal. Ketika lulus yang salahin amal. Inilah Pak, kalau hati sudah bergantungnya kepada Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Nah, tapi kan di Al-Quran kita memang disuruh Allah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada kan? Surat Al-Baqarah 153. Wasta'inu bisabri was-sholat. Ya kan? Innallaha ma'as sabirin. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sebenarnya Allah beserta orang yang sabar. Tahu enggak makna hadisnya ayat ini apa sebab nuzulnya? Allah memberikan sebuah ikhtiar spiritual. Dua, kalau mau kutolong, sabar, sholat. Tapi nanti kalau udah kutolong, bukan yang hebatnya sabarmu, bukan yang hebatnya sholatmu. Ini hanya wasilah pembuktian. Kita butuh sama Allah, maka kita sholat. Tapi nanti sekali kita berhasil, bukan sholat kita. Sekarang saya jawab jujur Pak. Siapa yang di sini suka sedekah subuh setiap hari? 1000 sehari misalnya. Ada? Jawab jujur. Itu sedekah berharap Allah ridho atau biar berharap makin paten dunia kita. Jujur aja, enak itu. Aduh. Aman jantung Pak? Masih aman? Masih bab 1 Pak. Bab 2 lebih parah lagi. Bapak itu percaya nggak? Kita ini bisa jadi Tuhan. Bab 2 kita bahas. Bulan depan, jangan sekarang. Ini dulu belum kelar. Kalau bab 1 yang kita nggak lulus, Pak, resikonya Tuhannya berpindah, bukan lagi Allah, tapi diri kita sendiri. Serem kan? Siapa yang udah praktekin itu? Iblis la'natullah alaih. Nah, gitu ya. Udah, balik kita. Nah, tengok mukanya kayaknya udah lemes semua kayak gini Bapak. Ya, beginilah Bapak Ibu, kalau ngajinya bismillah. Kalau ngaji sama saya, kalau udah buka kitab, kita nggak bisa melawan Bapak Ibu, hancur semua kita. Ini aja hancur kita sebenarnya. Astagfirullah. Gagal menempatkan niat, maka gagal pula tujuan utama. Sholat aja Pak. Mau dikasih pahala enggak, terserah Allah, yang punya sholat nyembah Engkau. Sedekah mau dibalas enggak dibalas, terserah Allah. Yang penting aku sedekah. Dan yang terakhir Pak, berbakti kepada orang tua itu bagus. Tapi hati-hati. Terkadang kita gagal menempati di sini. Mencarilah bukan untuk keuntungan dunia, tapi untuk ridhonya Allah. Ridho orang tua, berharap Allah ridho sama kita. Hati-hati kadang kepleset. Aku cari ridho mak pula,
biar lancar rezekiku. Hati-hati nih. Ada kena? Oh, nggak ada. Syukurlah. Tempat kami sana mencirim banyak Pak kayak gitu. Gitu ya. Insya Allah. Apa intinya? Intinya sederhana. Mulai hari ini Pak, sholat aja, sedekah aja, ibadah aja. Urusan pahala jangan campurin, itu udah ada urusannya Allah. Nanti Allah mau kasih apa terserah. Yang penting Allah tuh ridho sama kita. Siap ini insya Allah. Berarti mulai malam hari ini mindsetnya harus sudah berubah. Sholatlah semata-mata mengejar ridho. Oke, supaya biar komplit lengkap. Bapak Ibu pernah nggak sholat? Mohon maaf. Jam sholat belum sholat, rasanya apa? Gelisah, nggak enak. Nah, niatnya apa? Nah, sholatlah biar tenang. Ya, sholat lagi tenang ya kan? Nah, itu tenang karena efek sholatnya atau karena udah selesai kewajibannya? Selesai kewajiban? Nah, mantap. Udah kena juga kita di sini. Tak kira. Atau yang berikutnya, pernah nggak Bapak Ibu berniat sholat biar hati tenang? Pernah? Mohon maaf ya, jangan marah ya. Siapapun yang sholat biar hatinya tenang, berarti sholatnya bukan menyembah Allah, dia sedang menyembah ketenangan. Pokoknya salah semua lagi tadi. Tenang nggak tenang sholat aja Pak. Allah pun nggak seingkar janji kok. Orang yang sholat itu ditenangin sama Allah, tapi tujuannya bukan tenang dulu. Tujuannya apa? Ridho ya Allah. Habis sholat nggak tenang nggak apa-apa ya Allah. Yang penting ridho aja sama hamba. Tenang, alhamdulillah. Kok tenang kali hidupmu? Iyalah sholat khusyuk. Inilah bahaya orang kayak gitu. Inilah orang bahaya ini. Ada kayak gitu? Bu, enak kali hidup ibu tuh tengok lancar kali rezeki. Iyalah sedekah subuh gak pernah putus. Kena lagi di situ. Astagfirullah. Tipis ya? Ini bulan depan masih mau lanjut atau ampun Pak? Lanjut. Intinya, siapapun yang sudah berharap kepada sesuatu, maka nusanu rojai inda wujudi jalal. Kitab ini bilang, siapapun yang sudah mengharap kepada selain Allah, maka berkuranglah harapannya kepada Allah, dia akan lebih mudah bergantung pada sesuatu. Ya. Sekarang kalau kita ingin melihat dari sisi spiritual kita, hati kita koreksi Pak. Kira-kira udah beres belum hati kita saat ibadah? Hah? Udah beres belum? Belum? Udah Bu? Insya Allah ya. Setelah ini ya. Insya Allah. Nah, mulai hari dan seterusnya. Karena engkau saja syirik ibadah. Ternyata ibadah bisa berbuat syirik. Kan gak main-main tuh Pak, ibadah berbuat syirik. Ya, astagfirullah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya kasih waktu kita diskusi sampai jam 12. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau diskusi. Kalau bisa materi sesuai materi dulu. Kalau nggak ada lagi baru di luar materi. Siapa tahu ada yang kurang tepat didengar atau kurang. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak. Satu itu pakai mic. Nah, yang dengar semua. Hidup. Udah ada hidup tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira nanti umat berbondong-bondong minta pertolongan kepada Presiden kerajaan ini kan seharusnya umat harus tolong kepada Allah dulu dan kepada orang lain. Itu bagaimana? Pertanyaan bagus. Tidak ada pertolongan kecuali semuanya Allah yang nolong.
Tapi ada nanti yang menjadi bonus. Yaitu apa? Rasulullah dikasih mandat sama Allah. Wahai Muhammad, kasih syafaat atau Nah, pertanyaannya itu yang Allah Rasulullah atau Allah? Allah. Oke. Gimana caranya agar Allah bisa tolong? Asbabnya siapa? Rasulullah. Maka pujilah kekasihnya Allah. Dengan apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, silakan. Mau nggak pakai Sayyidina, silakan. Untuk apa kita berselawat? Nyenengin Allah karena kekasihnya sudah kita puji. Saya ngasih analogi gini, Pak. Membuat senang orang tua, ada anak, kita senangi orang tuanya, kita puji anaknya. Senang nggak orang tuanya, Pak? Rasulullah ini kekasihnya Allah. Kita puji kekasihnya Allah. Senang nggak Allah nih? Muhammad itu yang suka puji kau. Nah, kasih syafaat hadiah. Makanya salah satu password untuk mendapatkan syafaat Rasulullah adalah bersolat. Nah, nanti bukan selawat kita yang paten. Nah ini Pak. Sebetulnya ini yang Bapak tanya, ini di bab ke-21 bab masih panjang. Ya, bab 21 kita berapa? Itu syirik apa? Syirik zikir, syirik sholawat, syirik ibadah. Wah, itu kena. Sabar ya Pak. Tapi tidak apa-apa. Saya tanya dulu. Karena Bapak tanya, kita jawab dulu. Hati-hati Pak. Bukan sholawat kita yang paten. Tapi karena Allah ridho sama kita, asbab sholawat tadi, Allah pun memberikan syafaatnya kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah. Bisa Pak sampai sini? Nah, barulah di sini kita main Pak. Mohon maaf. Siapa yang di sini pernah pengen sesuatu pakai sholawat? Pengen mobil baru, bagus, so cantik, sholawatnya dong, sholatnya Muhammad kurang ajar. Hina kali sholawat dibuat dia hanya untuk nafsu duniawi dia. Ada pernah coba tes? Obat sekarang. Dalam bab tauhid ini hancur kali Pak. Nengok rumah bagus, sholawat dulu. Dikiranya sholawat itu untuk kebutuhan duniawi. Bukan, sholawat itu untuk nyenengin Allah. Karena kekasihnya kita puji. Gitu ya? Paham Pak sampai sini? Nah, jadi nggak ada urusan sholawat itu karena untuk ini. Ustaz, tapi saya pernah dengar katanya sholawat itu bisa mengundang kemudahan hidup. Ada? Bisa? Bisa. Tapi sholawat kita habis semua di dunia, Pak. Ya Allah, mana pahala sholawatku? Kan sholawatku supaya itu dimudahkan di dunia. Imbalan lagi kita kejar. Udah, sholawat aja, Pak. Bismillah. Ya. Ini bagus pertanyaannya berkaitan dengan materi. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Waalaikumsalam. Pertanyaan masalah kalian, ya kita bercerita, dianya ingin perbedaan ingin ridho sama Allah, sama ingin berkah dan supaya rezeki berkah itu saya iman juga. Ada yang kan, saya bersedekah, ya berkah ini rezekinya. Berarti kan untuk ridhonya Allah itu perbedaannya gimana? Hampir sama Pak. Yang paling mahal dari rezeki itu kan berkah. Berkah ini kan hak penuhnya Allah. Gitu. Boleh. Ngapain zakat? Membersihkan harta. Kenapa ingin hartanya bersih? Karena aku nggak mau nanti dihisap malah jadi berat di akhirat. Berarti kita cari Allah atau bersihnya? Allah. Tapi asbabnya berharap hisap kita ringan gitu. Dengan sedekah, apalagi dengan zakat. Boleh Pak? Sama aja. Berkah itu sebenarnya itu kita masuk ke ranahnya Allah. Karena berkah itu kan nggak kelihatan. Nah ini
Mumpung Bapak ini nanya, Pak, Bu, saya mau nanya, Pak. Bapak Ibu yakin nggak rezeki itu Allah yang ngatur? Yakin? Nah, Bapak Ibu urusan rezeki, ngejar berkahnya atau ngejar jumlahnya? Ngejar Wah, yang sering buat pening mikirin berkahnya atau mikirin jumlahnya? Nah, udah memang harus belajar tauhid lagi kita Pak ya. Bab 5 itu Pak, nanti kita bahas. Nggak jauh bab 5 Pak. Gitu ya Pak. Ada lagi? Udah kena roti menang semua. Ya, fakta di lapangan ya Pak. Nah, sholat dan nanti sebelum mau sholat tapi kita tidur. Setelah itu ya kita nggak tenang. Kita mikir terus akhirnya kita sholat lah. Nah, dan kita tenang. Itu memang ada hubungannya. ya ada Pak. Jadi kenapa Allah bilang itu sholat itu udah ditentukan waktunya. Terus wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celakalah orang yang sholat ketika dia lalai. Betul? Kalau dia sholat berdirinya malas saja, munafik. Buka apa? Surat 4142. Surat nomor 4 142. An-Nisa. Miknya kita oper lagi. Insyaallah. Nanti Masjid Babu Salam beli mic satu orang satu ya. Macam jualan mic. Surah An-Nisa 142. Ini jawaban Pak Ashab ya. Kita cek. Apakah tidur itu ya biar nggak tenang, kita berbandingkan sini. Ternyata sholat kita pun bisa munafik. Nah, memang agak lama ya Pak Bu nunggu Quran scroll. Quran gesek agak lama. Udah cepat. 142. Nah, dengar ya Pak Bu. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu, tetapi Allah yang menipu mereka. Stop. Bapak Ibu pernah ngapain aja? Contohnya apa contohnya ngapain Allah? Ini contoh. Boleh lah, aku dulu tahu Allah yang capek. Bukan itu alasannya, memang males kita. Allah bisa nggak ditokoin? Ayo. Terus apa kata Allah? Allah lah yang membalas tipuan mereka. Betul? Apa contohnya? Tuh, baca apa? Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan Stop. Berdiri untuk sholat Allah. Melakukannya dengan apa? Munafik. Serem kan? Kita berdirinya malas saja munafik, konon bermalas-malasan. Party bentar nanti, bentar lagi lah. Alah, mau sholat kok malas, nggak sholat kayak nanti masuk neraka. Ada kayak gitu? Tuh. Memang cocok kali Pak, kita ngajinya nggak cocok sebulan sekali kayak gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Udah jelas Pak Asap? Jadi tantangan terbesar orang ibadah itu bukan menegakkan ibadahnya, tapi melawan hawa nafsu. Insyaallah. Gitu ya. Lawan aja Pak. Nih, izin. Kita aja sering subuh kesiangan Pak. Itu aja pasti ada sebabnya. Salah satu sebabnya pasti ada maksiat. Hah? Nah, inilah yang cerita. Itulah Pak maksiat juga itu Pak. Nonton bola sanggup subuhnya kesiangan, kok nggak maksiat? Astagfirullah. Ya, sama kayak tadi yang saya belum saya bahas kan, yang suka tertidur saat khotib sedang khutbah, nah itulah karena banyak kali dosanya.
Tapi Allah tutup mata, Allah tutup telinga, Allah tutup hati. Khotib belum naik, nggak ngantuk. Khotib udah mulai kasih salam, udah mulai tuh angin berhembus. Dan anehnya Pak, setiap Jumat itu aja orangnya. Nggak pernah Pak. Astagfirullah. Itu asbabnya tahu Bapak Ibu. Kalau Allah ingin menutup kebaikan pada seseorang, maka akan Allah tutup pendengarannya, Allah tutup penglihatannya, Allah tutup hatinya. Ini telinga pun ikut tertutup. Maka jangan heran setiap khotib sudah khutbah, jangan dikira ini hal yang biasa. Dan siapapun yang terbiasa tertidur saat khotib sedang khutbah, maka syaitan pun akan memberikan apa? Memberikan nikmat tidurnya, dan syaitan akan berjuang sampai mati. Kita dibuat akan tertidur saat khotib sedang khutbah. Serem. Udah biarin aja di sholat zuhur, asar, maghrib, isya, nanti kita mainkan dia di hari Jumat ke syaitan. Kenapa? Ini kelemahan dia, suka tidur. Tidur. Dan izin sampai Jumat terakhir kita masih juga tertidur. Padahal dari Sabtu ini mau meninggal, Jumat masih tidur. Nah, ini kenapa melototin saya kayak gini kali Pak? Biasa aja lah. Aku bukan nyindir orang, enggak. Saya enggak nyindir orang, ini materi ilmu Pak. Ya. Insya Allah. Makanya saya kalau khutbah itu saya tegur Pak. Berapa tempat saya tegur itu Pak? Pak, handphonenya simpen Pak, saya khutbah cuma 10 menit. Masukkan, masukin. Ada lagi saya khutbah, ngobrol Pak, diam aja saya di atas mimbar. Nah saya diam yang dengar suara saya Pak. Suara ngomong kan? Nah udah terus ini. Ada lagi saya ngisi di kantor, di perusahaan, di kantor. Orang kantoran semua. Saya lagi khutbah. Datang 5 atau 6 orang, terlambat datangnya. Ada bangku di belakang, sempat itu pas rokok lagi. Oh, ganti materi saya Pak. Gak ada pikiran kita sedikit pun. Hebat kali kita rupanya. Udah Jumat datangnya telat, rokok lagi di luar sana. Saya tidur Pak. Hebat itu tujuan khotib. Yang tidur suruh bangun. Ini khotibnya sur, makmumnya pun sur. Makanya makruh khotib itu baca teks sampai habis. Kalau makmum khotib itu melihat semua rata, dilihat kanan, kiri, tengok ada yang nggak beres, sindir sedikit. Karena memang itu tujuan khutbah. Ya. Syukur aja Pak, saya di Menciri ini nggak ada jadwal khutbah saya. Di Binjai, Medan jadwalnya. Menciri Pak hitung tadi cuma 3 masjid Pak, coba apa nggak kelewat? Kalau orang Menciri cuma 3 dikasih Pak. Ya, Masya Allah. Nah, tapi alhamdulillah, bismillah, bukan niat kita buruk, tapi karena sayang lah kita. Ya. Dan alhamdulillah ada seseorang yang habis khotib Jumat ditunggu saya sama dia di luar. Apa dibilangnya? Sebetulnya Ustaz, nggak senang aku sama Ustaz. Asal khotib nyindir aku aja. Aku juga gak bapak tak bilang. Nah itulah anehnya, aku nggak senang tapi tak tungguin kapan jadwal Ustaz. Nah itu di situ dia bisa mengkoreksi. Sama materi kita ini kan sebenarnya untuk siapa Pak? Nah tadi materi ini kita bahas, Bapak Ibu nengok orang atau nengok diri sendiri? Diri sendiri kan? Ada yang gini tadi, ini materi cocok kali untuk sebulan ini materi. Ada gitu deh. Ya, inilah yang disebut dengan apa Pak? Kalau Allah ingin merubah seseorang, maka yang pertama sekali Allah tegur kesalahan. Kalau Bapak Ibu ngaji terasa tepuk, kayaknya aku ini, saya ucapkan selamat ya Pak. Allah sedang membuka pintu hidayah itu. Tapi kalau ngaji model los-losan, Allah. Sama kan tidak cerita. Ada orang yang gitu? Ini ciri orang yang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala hati tertutup, telinga tak lagi mendengar, mata tak mau melihat. Kita ciri-ciri orang suka tidur satu khutbah. Ini ada yang ngantuk.
Enggak, enggak ngantuk. Kenapa? Cuma nemu ngantuk, mau tidur tak tabok jebok, aduh. Asik ya Bapak Ibu, insya Allah, bismillah, Allah. Beginilah Bapak Ibu nikmatnya ngaji tauhid itu sebentar. Karena kita bahas adalah diri sendiri. Satu lagi, kalau ada yang menanya, ibu-ibu ada? Tanya aja Bu, apa-apa. Ibu-ibu. Nah, boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, bapak-bapak satu lagi. Habis itu nggak ada, balik kita pulang. Nah, Bapak. Nah, itu nih, Pak. Ini nama kami sama Pak Sandi juga. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon untuk selama ini ya kita jujur sudah mindset itu apa-apa kan bersandar sesuai kebutuhan. Ya, sholat supaya ini, puasa seperti ini, supaya ini. Artinya memang dari dulu seperti itu. Jujur juga seperti itu. Kamu sholat supaya seperti ini, kamu sholat seperti ini. Nah, sekarang ternyata setelah kita mulai belajar di awal kan seperti itu. Dan seharusnya kan Allah semua harus dari mereka. Nah, salah satu apa yang harus dilakukan perubahan itu terus. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Baik, kita nggak boleh Pak menyalahkan guru kita ini dulu. Karena, nah ini Pak, saya coba menarik 20 tahun lalu lah, 20 tahun yang lalu. Kita ini Pak, dari kecil Bu, itu diajarin hanya 4 ilmu yang nggak berubah-berubah terus-menerus. Itu aja. Apa 4 ini? 1, surga, neraka, pahala, dosa. Betul? Ya? Amalkan ini, pahalanya sekian. Amalkan ini masuk surga. Jangan buat gini, nanti masuk neraka. Itu kan? Apakah salah guru kita? Enggak Pak, karena itulah makom guru kita. Karena mereka menyampaikan agar kita termotivasi, maka bukalah dengan pintu pahala. Agar kita takut melakukan sesuatu yang dilarang, terancamlah dengan neraka. Jadi nggak salah. Dan yang kedua, persoalannya adalah saking langkanya kajian tauhid itu, Pak. Ya kan? Saya yakin, Pak, dari Mencirim rumah saya, Mencirim pondok sana, sampai kita Kampung Lalang, coba buka, Pak, masjid mana yang buka kajian tauhid? Tes, di mana? Selain saya, di mana? Kebanyakan syariat sama fikih kan? Dan hati-hati Bapak Ibu, salah satu asbab tanda-tanda akhir zaman kajian tauhid semakin sedikit. Rasa nggak sekarang? Rasa. Gurunya sedikit, peminatnya sedikit. Padahal sekali dia mau pelajari, sur, ya kan? Tapi mindsetnya syaitan, awas kalian jadi ngaji tauhid nanti gila. Coba. Masa ngaji tauhid gila? Ini gila apa ini? Nah inilah mindset syaitan tadi. Jadi Pak, wajar. Karena sedikitnya ilmu tauhid itu, ya sebatas itulah guru-guru kita menyampaikan. Tapi hati-hati, belajar tauhid nggak belajar fikih, rusak. Kenapa? Dia tahu ilmu tauhid, nggak belajar ilmu fikih. Kencing nggak tahu istinja, tapi tauhidnya kuat, ya salah juga. Atau dia belajar fikih, tapi nggak belajar tauhid, nggak tahu di mana tujuan amal itu, di mana khusyuk itu, nggak tahu dia. Taunya sholat, taunya apa? Pahalanya sekian. Salah nggak? Enggak, karena itu makom syari'inya, syariatnya. Kalau mau bagus gimana? Kata Imam Malik, jalanlah dengan kedua. Fikih main, tauhid
Nah, saya aja kemarin Pak, mohon maaf ya, di satu tempat nggak jauh dari sini. Mereka minta, Ustadz boleh nggak menjelaskan bab wudhu secara tauhid? Boleh. Sekali saya sampaikan Pak, rata-rata yang duduk di situ bilang apa? Ancur Ustadz kok gitu kami Ustadz kayak gini, selama ini wudhu kami. Dalilnya ada nih dalilnya. Dia baca sendiri Quran, astagfirullah, ada ya di Quran ya. Ada. Nah kita tahunya wudhu itu wudhu selesai. Hati-hati Pak, saya nggak ingin melihat terlihat tidak satu dua tempat, nggak satu dua orang saya jumpa yang wajib dari wudhu itu dua yang paling bermasalah. Salah satunya kaki. Nah, karena kita nggak bahas itu, kita bahas ini aja. Tapi mereka tepuk jidat, astagfirullah. Ada yang lebih bilang gini Pak, aduh Ustaz, lebih parah aku lah Ustaz, kalau lebih parah semana? Aku imam lagi ada. Saya buka dikit Pak. Saya buka ya. Saya boleh nanya, berapa bagian yang menjadi wajib wudhu? Nah, bingung kan? Mana yang wajib? Muka, tangan, kaki, 3 baru. Kepala, telinga. Nah, kan udah mulai tebak-tebakan nih. Asal jawab aja Pak, ini ada bahasa betul nih. 4, tangan sampai siku. Atau kepala, tangan, lengan, siku, kepala, mohon maaf, tangan sampai siku. Udah, wajah, udah berapa? Kepala, 4. Nah, yang banyak masalah di mana? Hati Pak. Menjatuhkan air itu pun diajarkan. Nah, coba kalau saya mau buka dikit. Wudhu itu membasah atau membasuh? Dari mana asal jatuhnya air sampai kemana air itu ada di Quran. Kalau kita sembarangan Pak, asal berbahasa jadilah barang itu. Nggak bisa. Kaki itu rukun wudhu itu wajib dia. Ayo jujur Bapak Ibu, yang mana duluan dibasahi? Ujung jari atau mata kaki? Ujung jari sampai mata. Jatuhkan air dulu atau basuh dulu jatuhkan air. Jatuhkan air baru di. Nah, siapapun yang masih menjatuhkan air tidak dibasuh, tidak sah wudhunya, tidak sah salat. Anehnya Pak, orang wudhu siram, suruh kakinya suruh ada. Itu wudhu nggak itu? Bukan, itu namanya nyiram kaki. Bukan wudhu itu basuh. Dan hati-hati, menyiram air itu kebanyakan dari atas ke bawah, padahal bawah ke atas. Itulah fungsi basuh. Kalau orang yang ngerti BKM-nya Pak Izin, di tempat wudhu itu ada bantalan kayak besi, disitulah untuk meletakkan tumit di atasnya. Itu fungsinya. Bukan sembarangan taruh di situ. Meletakkan tumit supaya Pak jatuh air dari ujung jari, lalu kita tarik sampai ke mata kaki. Ada dalil Ustaz? Ada soal Maidah 5. Tarik sampai kaki. Bukan disiram-siram. Dan hati-hati, yang paling riskan nanti itu bagian siku. Ini pun banyak yang bermasalah. Masa wudhu, ada orang wudhu gini, air jatuh. Gini-gini dah. Ada. Gini-gini dah. Wudhu ini. Nyiram. Adalah balik lagi kita ke bahasa. Ini udah mulai kena koreksi. Aduh, wudhu lagi bermasalah ini. Udah batin kena, wudhu kena lagi. Itu ya Pak. Masya Allah.
Kalau kami diajari Pak dari A sampai Z, mana hakikat wudhu, mana syariat wudhu, diajari. Makanya orang yang wudhunya benar Pak, hatinya pasti lapang. Kalau hati kita nggak lapang hari ini Pak, masih ngerepet aja, mengamuk aja, cek, pasti wudhunya bermasalah. Nah, udah mulai nengok nih, aku sering ngamuk nggak ya? Aku sering ngamuk nggak? Oke lah Pak, sehingga sekolah lewat ya kan. Roti pun tak berani makan ya kan. Oke Pak. Baik, cukuplah Bapak Ibu. Insya Allah kita bahas bab kedua. Bab kedua itu berbicara tentang syahwatul khafiyah. Syahwat yang samar-samar, kalau kepleset, malah Tuhan jadi makmur, kita jadi Tuhan. Hati-hati. Inilah yang nanti di surat 45 ayat 23 disindir oleh Allah. Pernahkah engkau melihat ada manusia menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Buktikan nanti kita dari Quran. Jadi semua yang ada di kitab ini dalilnya jelas semua. Quran semua insya Allah. Ya, jadi nggak ada asumsi, nggak ada pendapat, semuanya jelas. Makanya kenapa saya suruh abang dibaca supaya Bapak Ibu bukan kata-kata saya, buka sendiri gitu. Gitu ya. Baik, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.